Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Pak Kadus menyuruhku segera mandi dilanjut sarapan. Selesai sarapan, Pak Kadus menginterogasi tentang mimpiku. Aku pun menceritakan semua dari awal aku dibawa Korin Sulastri mencari jasad kekasihnya Bram. Sampai aku masuk ke desa Sirnaraga, perkampungan siluman serigala. Aku melihat kedua temanku, Sulastri dan Bram kekasihnya yang disiksa. Aku juga menceritakan tentang kakek berbaju putih yang menolongku ketika dikejar siluman serigala. Pak Kadus nampak kaget ketika aku menyebut nama Wali Kudrot Sakti. Pak Kadus menatapku seakan tidak percaya. Aku juga menjelaskan kalau kakek itu memiliki sahabat entah hewan peliharaan itu macan putih besar sebesar sapi. Pak Kadus nampak manggut-manggut, lalu beliau bertanya, "Siapa sebenarnya kamu, nak? Sehingga sesepuh Gunung Halimun melindungimu?" Aku melongo mendengar penjelasannya kalau kakek tua itu tokoh sakti sesepuh Gunung Halimun. Pak Kadus menyarankan penundaan kepulanganku ke Jakarta. Dia berencana untuk menelusuri hasil perjalanan sukmaku semalam. Tentang jasad Bram yang ada di goa, Pak Kadus juga menyarankan agar aku melaksanakan amanah Sulastri untuk mencari kalung berbandul batu safir biru dan mengembalikannya kepada orang tuanya. Aku pun setuju. Kami beranjak ke rumah seorang kiai di desa itu untuk meminta saran apa yang harus kami lakukan. Pak Kadus memacu motor Honda Win, motor tua yang menjadi kendaraan dinasnya. Rumah itu tak begitu besar, di sampingnya ada sebuah masjid dan pondok pesantren kecil. Aku dan Pak Kadus diterima santri Pak Kiai dan disuruh menunggu di aula sebuah majelis taklim. Tak lama kemudian, datanglah laki-laki kurus berpenampilan sederhana. Abuya Muhdi, orang menyebutnya. Seorang tokoh ulama yang disegani di daerah itu. Kami pun mencium telapak tangan Kiai sebagai adab kepada yang lebih tua dan guru. Tanpa basa-basi, Pak Kadus menceritakan maksud tujuan kami. Pak Kadus juga menceritakan semua kejadian yang aku alami. Abuya Muhdi tersenyum menatapku sambil mengusap jenggot putihnya. Ulama sepuh karismatik yang kutaksir umurnya sekitar 60-an ke atas. Tatapan teduh tapi mengandung getaran ilmu batin yang tinggi. Abuya Muhdi mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu beliau berkata, "Pantesan, Ceng Eyang Haji." Abuya Muhdi menepuk-nepuk bahuku seraya berkata, "Hahaha, pantesan Ceng Eyang Haji Gentar Bumi membantu dia. Rupanya di dalam darahmu mengalir darah Cirebon dan ulama Banten." Aku melongo, begitupun Pak Kadus. Mendengar penjelasan Abuya Muhdi, sungguh hebat ilmu batin beliau. Pantas saja jadi ulama yang dihormati di desa tersebut. Aku masih bingung dengan nama tokoh yang disebutkan Abuya tadi, Eyang Haji Gentar Bumi. Siapa sebenarnya beliau ini? Hati kecilku bertanya-tanya, ada hubungan apa dengan kakek tua berpakaian serba putih, memiliki sahabat macan putih besar yang selalu menolongku di alam Jabarut Gunung Halimun? Seperti tahu apa yang mengganjal di hatiku. Abuya Muhdi tersenyum, lalu menjelaskan, Eyang Wali Kudrot Sakti adalah sebutan dari Eyang Haji Gentar Bumi. Aku dan Pak Kadus saling pandang. Aku memberanikan diri bertanya kembali, siapa sebenarnya tokoh sakti tersebut? Abuya Muhdi menjelaskan tentang tokoh tersebut.
yang menurut cerita orang ulama pengembara keturunan Cirebon dan Garut, yang syiar agama di daerah Pelabuhan Ratu dan Gunung Halimun. Beliau juga ulama yang hijrah ke kaki Gunung Halimun. Makamnya ada di kaki Gunung Halimun. Abuya Muhdi memberi saran untuk ziarah ke makam beliau sebelum melaksanakan amanah Qorin Sulastri untuk mencari kalung berbandul safir biru, serta mencari jasad Bram kekasihnya yang tinggal kerangka tengkoraknya saja di dalam gua. Setelah berpamitan pada tokoh ulama tersebut dan diberi bekal air minum, kami melanjutkan perjalanan untuk ziarah ke makam sesepuh tersebut. Pak Kadus mengajak 2 orang penduduk desa untuk membantu mengevakuasi jasad Bram yang sudah diketahui sesuai petunjukku di dalam gua itu. Kami berempat bergegas, mumpung hari masih pagi, karena rute yang akan kami tempuh itu rute yang bukan jalur pendakian, tetapi rute yang baru dan sulit. Kami bergegas menuju makam keramat Eyang Gentar Bumi untuk berziarah menuruti saran Abuya Muhdi. Setelah ziarah, kami bergegas naik ke Gunung Halimun. Cuaca pagi itu begitu cerah. Lokasi yang pertama kami tuju adalah air terjun, di mana awal semua masalah bermula. 2 jam kami berjalan mendaki jalan setapak yang menanjak dan licin. Jalan yang jarang dilalui pendaki. Jalan setapak itu tertutup semak belukar dengan menggunakan golok untuk membacok semak belukar yang menghalangi. 2 warga yang ikut kami bergegas karena berburu dengan waktu. Kalau sore hari, Gunung Halimun saat itu sedang sering turun hujan. Cuacanya tidak bersahabat dan sangat berbahaya karena kabut pekat Halimun turun dan menghalangi pandangan. Suara air terjun mulai terdengar. Kami bergegas, berpacu dengan waktu. Pagi itu suasana di air terjun begitu asri. Sinar mentari berkilauan terpantul di permukaan air telaga. Atas kesepakatan kami, aku yang ditugaskan mencari kalung yang diamanahkan oleh Sulastri. Aku segera turun ke telaga. Telaga itu lumayan dalam, mungkin sekitaran 2,5 meter. Aku menyelam ke dasar telaga untuk mencari. Tapi anehnya, aku sudah 2 kali menyelam, belum juga menemukan kalung tersebut. Tiba-tiba kakiku seperti ada yang menyentuh, seperti sebuah tangan, dan terasa dingin seperti es. Aku kaget, hampir berteriak. Aku penasaran dengan apa yang menyentuhku. Aku kembali menyelam. Astaga! Di dalam air, samar-samar aku melihat seorang wanita berkebaya dan kain jarik ungu. Badannya seperti seorang putri keraton. Tangan wanita itu seperti melambai agar aku mendekat ke arahnya. Di dalam telaga itu seperti ada sebuah lubang, mungkin goa dalam air. Aku segera berenang ke arah wanita itu. Aku kaget ketika jarak 2 meter sampai ke tempat wanita itu. Mendadak wanita misterius itu hilang. Mungkinkah itu siluman air? Aku bergidik takut. Hampir saja aku naik ke permukaan air. Seperti ada suara wanita begitu lembut menyanyikan lagu Jawa kuno, tapi aku nggak mengerti artinya. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku hampir putus asa dan ingin mengakhiri pencarian. Tiba-tiba mataku melihat ke arah lubang besar telaga. Ada cahaya berkilauan biru. Aku bergegas menghampiri cahaya berkilauan itu. Dan alhamdulillah, itu adalah kalung yang aku cari. Dan seketika itu, rasa gembiraku mendadak sirna. Dari lubang dasar telaga itu, tiba-tiba keluar 2 buah tangan berkuku tajam yang hendak menarik kakiku masuk ke dalam lubang tersebut. Untung aku sigap dan bergegas menjauh, lalu keluar ke permukaan telaga dan setengah berlari, seperti dikejar Satpol PP. Aku beranjak naik ke atas batu telaga. Mukaku pucat pasi mengalami kejadian tak terduga di dasar telaga tadi. Pak Kadus dan 2 warga itu menatap ke arahku. Itu keheranan. Ada apa, Nak? Tanya Pak Kadus. Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya dingin saja. Oh, gitu ya. Gimana? Ketemu gak kalungnya? Alhamdulillah, Pak. Ketemu. Syukurlah. Ayo cepat kamu salin.
kita segera ke goa untuk mencari jasad Bram. Pak Kadus mengajak kami bergegas. Setelah berganti pakaian, kami melanjutkan perjalanan sambil mengingat-ingat goa yang kami cari sesuai perjalanan Sukmaku semalam yang diajak oleh Korin Sulastri. Aku ingat-ingat semalam dari air terjun aku berjalan naik kurang lebih 30 menit. Ada pohon nangka, lalu ke kiri, turun ke bawah. Kira-kira jarak 300 meter, di situ ada sebuah pohon besar. Di sebelah pohon besar itu tertutup semak lumut goa yang kami cari. Kami berempat berjalan hati-hati, karena medan yang kami tuju itu sungguh terjal. Alhamdulillah tempat yang kami tuju sudah terlihat. Namun baru juga kami bernafas lega karena sudah dekat dengan tempat yang kami tuju. Tiba-tiba terdengar suara mendesis dari atas pohon besar di samping kami. Astagfirullahaladzim. Seekor ular sanca besar tepat jarak 5 meter di atas kepala kami. Serentak kami melompat menjauh karena kaget. Ular itu merambat turun dari pohon besar tersebut. Ular itu rupanya sedang berburu mangsa. Pak Kadus dan 2 warga yang ikut segera mencari kayu yang agak panjang untuk mengusir ular sanca besar itu. Alhamdulillah ular itu mau menjauhi kami. Setelah ular sanca besar itu pergi, kami bernafas lega. Kami bergegas pergi menuju ke arah mulut goa. Dengan hati-hati kami membersihkan semak yang menutupi pintu goa tersebut. Mulut goa tersebut gak begitu besar, berdiameter sekitar 2 meter. Suasananya agak gelap. Pak Kadus berinisiatif untuk membuat perapian dari daun-daun basah, biar menimbulkan asap, untuk mengusir binatang buas yang ada di dalamnya. Asap dikibaskan ke dalam mulut goa. Kami mengambil posisi menyamping. Benar saja, baru juga 10 menit dari dalam goa, keluar banyak kelelawar ukuran jumbo. Suaranya bising. Kami kira sudah aman. Baru saja kami hendak masuk, terdengar suara mendengus keras dari arah dalam gua itu. Suaranya seperti berlari ke arah kami. Astaga, seekor babi hutan berlari kencang ke arah kami, membuat kami kalap itu. Lalu kami lompat, berlari mencari aman. Lari naik ke atas pohon terdekat. Babi hutan besar itu berlari tidak tentu arah, menabrak apa saja yang ada di depannya. Alhamdulillah kami selamat. Setelah babi hutan itu pergi jauh dan tidak terlihat lagi, kami perlahan turun dari atas pohon. Jantung kami berdetak kencang, seperti genderang yang mau perang. Pak Kadus menyalakan senter dan kedua warga itu membawa kayu yang di ujungnya masih ada bara api untuk jaga-jaga. Perlahan kami berempat memasuki goa dengan waspada. Jarak 5 meter ke dalam goa, di lantai goa yang lembab dengan penerangan senter, kami melihat tulang belulang Bram kekasih Sulastri. Tulangnya berserakan. Kami berusaha untuk mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam karung yang telah kami bawa untuk dimakamkan sebagaimana layaknya. Setelah memasukkan tulang-tulang itu ke dalam karung, tiba-tiba ada suara. Suara itu seperti geraman. Kami saling pandang dengan penuh rasa khawatir. Tanpa dikomando, kami bergegas keluar dari goa dengan tergesa-gesa, seperti sedang dikejar Satpol PP. Kekhawatiran kami terjawab ketika sampai di luar goa. Jarak 7 meter, di depan kami bermunculan serigala. Lolongan panjangnya membuat kami bergidik. Ada 13 serigala. 2 di antaranya lebih besar, betina dan jantan. Yang betina berwarna abu-abu, dan yang jantan berwarna hitam legam, berbulu lebat, berdiri seperti landak. Para serigala itu menatap kami dengan penuh amarah. Seketika nyali kami ciut. Bahaya mengancam di depan mata. Warga dan Pak Kadus mencabut golok. Tapi serigala sebanyak itu bukanlah tandingan 3 buah golok. Kami kebingungan harus bagaimana. Apalagi hari sudah beranjak sore. Para serigala itu terlihat garang dan beringas.
Masing-masing dari kami berdoa, meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dibayangkan, kami berempat, kami akan jadi santapan empuk ke-13 serigala yang akan berpesta merobek dan mencabik-cabik daging tubuh kami. Ya Allah, bagaimana ngerinya. Ya Allah, akankah kematian kami secara tragis jadi santapan hewan buas yang ada di depan kami itu? Hati kami berbisik, pasrah kepada Yang Kuasa. Tanpa dikomando, 4 serigala melompat menerkam bersamaan. Tapi sungguh aneh, mereka seperti mengincarku saja. Dengan ganas dan beringas, mereka memburu ke arahku. Sedangkan Pak Kadus dan 2 warga tidak mereka hiraukan. Pak Kadus dan 2 warga itu hanya bengong seperti terhipnotis. Tubuh mereka kaku, tidak bisa bergerak. Aku melompat menghindari dari serangan 4 serigala tersebut. Aku melihat ada sepotong bambu runcing, ukurannya sekitar 2 meter. Itu tergeletak di atas batu. Aku segera menyambar bambu tersebut. Secepat kilat, aku pakai sebagai senjata untuk melawan para serigala itu. Cerak! 2 serigala terjungkal menjerit, meraung kesakitan ketika tongkat bambu kuningku menghantam kepalanya. Binatang itu terkapar, tidak bergerak lagi. 2 kawannya mundur ke belakang. Aku kembali bersiaga, mengatur kuda-kuda. Au! Au! 5 serigala kembali melompat menyerangku dengan garang. Aku melompat memukul. Kadang menjatuhkan diri, menghindari cakaran dan terkaman para serigala buas itu. Aku sangat kelelahan menghadapi keroyokan hewan buas tersebut. Aku kini terperojok di sebuah batu besar. Nyaliku semakin ciut. Hatiku gelisah tidak menentu. Apakah hari ini hari akhir hidupku? Belum juga aku menghela nafas, 2 bayangan hitam berkelebat menyambar ke arahku. Aku sudah terpojok dan tidak bisa melawan. Aku memejamkan mataku, pasrah akan nasibku. Hawa panas menderu deras ke arah wajah dan perutku. Namun aneh, tinggal seperkian senti lagi, kuku cakar tajam itu mengoyak tubuhku. Terdengar jeritan pilu dibarengi suara-suara benda jatuh. Brak, brak, brak. Perlahan kubuka mataku. Aku seakan tidak percaya. Di depanku 2 serigala besar, serigala abu-abu dan serigala hitam besar berbulu landak, terkapar tak berdaya di tanah. Aku kaget. Hampir saja aku melompat. Di sebelahku, di atas batu itu, aku melihat seekor macan putih besar bermata biru. Dia menatapku, memamerkan gigi taringnya yang tajam seperti sepasang mata pisau. Melihat pemimpin mereka terkapar, para serigala itu berlari, menghilang di rimbunnya semak belukar. Macan putih itu mengaum 3 kali, lalu menghilang bersamaan datangnya kabut halimun yang mulai merambat tipis. Begitupun pemimpin serigala yang tadi terkapar, dia pun raib entah kemana. Pak Kadus dan 2 warga yang tadi kaku mematung pun sudah pulih seperti sedia kala. Mereka bergegas menghampiriku yang sok duduk lemas di atas batu. Nak, kamu gak kenapa-napa kan? Alhamdulillah Pak, gak apa-apa. Cuma lemes aja Pak. Setelah itu Pak Kadus menyodorkan sebotol air mineral yang dia keluarkan dari tas perbekalan. Sambil melihat arloji di tangannya, Pak Kadus mengajak kami bergegas untuk turun ke desa secepatnya, karena hari sudah sore. Aku berjalan di belakang, gontai tubuhku masih terasa lemas. 2 jam perjalanan turun. Setelah melewati air terjun, kami menyeberangi sungai kecil berbatu. Tanpa kusadari, aku tertinggal jauh dari rombongan Pak Kadus. Entah dari mana datangnya, berhembus angin sangat dingin di arah belakangku. Bau bunga kasturi begitu menyengat. Tiba-tiba pandanganku terhalang kabut pekat. Suasana berubah gelap seperti malam hari. Aku menghentikan langkah kakiku. Aku mendengar suara seruling begitu merdu, mendayu, membuat pikiranku damai. Aku menoleh ke kanan kiri, mencari sumber suara seruling tersebut. Aneh, suara seruling tersebut seakan berpindah-pindah. Pandanganku tertuju pada sebuah batu besar di sebelah kanan yang terletak lebih tinggi dari sungai. Aku melihat
sesosok laki-laki memakai caping bambu sedang asik meniup serulingnya. Aku sulit melihat wajahnya karena terhalang caping bambunya. Hatiku bertanya, siapa orang itu? Aku melangkah mendekati orang yang sedang asik meniup seruling bambu tersebut. Orang itu duduk membelakangiku. Rambutnya terurai sepanjang pinggang. Pakaian yang digunakan berbaju serba hitam. Karena penasaran, aku mengucap salam 3 kali. Tapi aneh, orang bercaping bambu itu cuek tanpa sepatah kata pun. Aku semakin penasaran. Kembali aku mengucap salam lagi. Tiba-tiba, orang itu menoleh ke arahku. Astagfirullah. Aku kaget, hampir saja pingsan. Kini, wajahnya menghadap ke arahku. Wajah yang sangat menyeramkan. Wajahnya yang tersisa hanyalah tulang tengkoraknya saja. Belum juga hilang rasa kaget dan takutku, makhluk seperti manusia berwajah tengkorak itu berbicara. Kalau kamu ingin selamat, tinggalkan kalung batu safir yang ada di kantong kamu itu. Rasa takut bercampur rasa heran di hatiku. Kenapa makhluk itu bisa tahu kalau di kantong celanaku ada kalung batu safir? Aku meraba saku celanaku. Kalung batu tersebut masih ada. Belum juga aku membalas ucapan makhluk itu. Makhluk itu kembali meniup serulingnya. Suara seruling itu kini berbeda. Yang tadinya merdu dan enak didengar, kini berubah menjadi suara langkingan yang membuat bulu kuduku berdiri. Terdengar sakit di telingaku. Suara seruling itu seperti suara bising ribuan tawon, membuat kepalaku pusing hebat. Aku menutup kuat-kuat telingaku dengan kedua tanganku. Aku tidak tahan. Aku jatuh tertunduk di batu-batu kali itu. Suara seruling itu semakin bising. Dari hidungku mengalir darah segar. Aku tidak tahan. Tubuhku bergetar hebat. Sendi-sendi urat-urat sarafku terasa tertarik keluar. Mulutku berteriak keras karena tak tahan rasa sakit yang begitu menyiksa. Aku terkapar tak berdaya. Makhluk itu melangkah mendekati tubuhku yang terbaring tak berdaya. Perlahan makhluk itu membungkuk. Tangannya dijulurkan hendak merogoh saku celanaku yang tersimpan kalung safir biru. Belum juga tangan makhluk itu berhasil mengambil kalung tersebut. Wush! Ada hawa dingin menyambar ke arahku. Makhluk itu melompat kembali ke arah batu di mana tadi dia duduk. Tubuhnya itu seperti seringan kapas melayang di udara. Tubuh makhluk itu melayang seperti kapas kembali ke atas batu itu. Rupanya kau gentar bumi. Kenapa kau ikut campur urusanku? Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari sosok yang disebutkan orang itu, yang tadi menolongku. Dengan mengirimkan pukulan tenaga dalam jarak jauh, mengandung hawa dingin. Tapi aku belum melihat sosok Eyang Gentar Bumi yang disebutkan sosok makhluk bercaping itu. Tiba-tiba terdengar suara lembut tanpa wujud. Rempah mayit, lepaskanlah Aden ini. Suara lembut yang mengandung getaran tenaga batin yang hebat. Aku akan lepaskan dia, Gentar Bumi. Asal dia mau menyerahkan mustika safir biru Segoro Banyu. Serahkan itu kepadaku. Aku akan lepaskan dia. Biarlah mustika tersebut kembali kepada pemiliknya. Tidak bisa. Aku datang dari jauh-jauh, dari hutan keranda mayit, untuk mengambil pusaka mustika tersebut. Setelah itu, tiba-tiba makhluk bercaping itu melompat, melayang menyambar ke arahku. Belum juga tangan orang itu berhasil menyambar ke arah bajuku. Selarik sinar keemasan menyambar ke arahnya. Makhluk bercaping itu melompat salto ke belakang, menghindari serangan itu. Cereng! Suara benda berpadu. Ternyata seruling bambu makhluk bercaping itu menangkis sabetan keris yang tadi berbentuk cahaya keemasan. Di depanku membelakangi berdiri sesosok tua berjubah putih seperti bertapa. Eyang Gentar Bumi menoleh tersenyum ke arahku.
Tiba-tiba hawa panas menderu menghantam ke arah Eyang Gentar Bumi. Tubuh Eyang Gentar Bumi melesat menghindar. Batu besar hancur berkeping-keping terkena sabetan seruling bambu makhluk bercaping itu. Dua bayangan berkelebatan saling serang. Getaran dan hawa bentrokan energi terasa di kulitku. Jurus silat yang aku lihat di pertarungan dua tokoh goib itu sungguh ajib. Gerakannya belum pernah aku lihat di aliran silat manapun. Tubuh mereka seperti ringan, melompat tinggi saling serang dan menghindar satu sama lain. Tapi mungkin ilmu Eyang Gentar Bumi lebih mumpuni dari Ki Rempah Mayit itu. Pada satu kesempatan, pukulan tenaga dalam Eyang Gentar Bumi tepat menghantam pada Rempah Mayit. Ketika tubuhnya hancur berserakan menjadi serpihan kecil. Namun sungguh ajaib, tak lama kemudian serpihan itu seakan berjalan dan bersatu kembali. Mungkin itu yang disebut ajian Rawa Rontek, ilmu hitam yang legendaris. Aku hanya bisa bengong menyaksikan kejadian-kejadian di luar nalar tersebut. Aku hanya bisa melongo, bengong saja. Ki Rempah Mayit tertawa terbahak-bahak, seakan mengejek Eyang Gentar Bumi. Eyang Gentar Bumi duduk bersilah, tasbih di tangannya berputar-putar kencang. Sungguh ajaib, tubuh Eyang Gentar Bumi berputar keras, masuk amblas ke dalam bumi. Mataku tidak berkedip menyaksikan kejadian aneh tersebut. Tiba-tiba batu besar yang menjadi pijakan Ki Rempah Mayit itu bergetar, lalu terbelah, amblas menelan tubuh Ki Rempah Mayit. Terdengar jeritan Ki Rempah Mayit, lalu hilang, tak terdengar lagi suaranya. Keadaan menjadi hening, angin seakan berhenti berhembus, alam pun seakan mati. Tiba-tiba suara keras auman macan putih mengagetkanku. Entah dari mana datangnya seekor macan putih itu. Macan putih super besar. Itu menghampiriku. Macan putih sahabat Eyang Gentar Bumi itu menghadap kepadaku. Terdengar suara Eyang Gentar Bumi tanpa wujud. Den, cepatlah engkau naik ke atas punggung Ki Bodas Akisanta. Cepat, tinggalkan tempat ini. Segeralah naik. Serahkan mustika safir biru Segoro Banyu itu kepada pemilik sahnya. Tak baik kamu lama-lama di Gunung Halimun. Sangat berbahaya untuk keselamatan kamu. Banyak tokoh goib yang menginginkan pusaka tersebut. Suara goib Eyang Gentar Bumi memperingatkanku. Aku pun mengerti dan segera naik ke atas Ki Macan Putih. Macan putih itu melompat menerjang gelapnya kabut Halimun. Aki Bodas alias Aki Santa mengaum, menghembus pekatnya kabut Halimun. Aku kini sudah berada di depan ujung desa. Setelah berpamitan dan mengucap salam, macan putih itu melompat hilang bersamaan dengan kabut Halimun. Aku gontai berjalan. Sesampainya di depan pos ronda, warga dan Pak Kadus terheran dengan kedatanganku. Mereka sedang musyawarah merencanakan pencarian terhadapku, yang sore tadi hilang ketika turun dari mengevakuasi jasad tulang belulang Bram. Setelah diberi minum susu hangat, Pak Kadus memberondong pertanyaan kepadaku. Ketika turun aku hilang kemana? Warga yang ikut musyawarah pun matanya tertuju semua ke arahku. Aku jadi grogi. Aku terpaksa menjawab berbohong kalau aku kecapean istirahat di pinggir sungai, lalu tertidur di bawah pohon. Aku tidak menceritakan kejadian-kejadian aneh yang aku alami. Pak Kadus dan warga mengangguk tanda mengerti. Pak Kadus lalu menceritakan semua proses pemakaman jasad Bram. Jasadnya dikuburkan di samping kuburan Sulastri, dan kini nisan Sulastri pun sudah bernama. Menurut warga, kenapa dulu makam Sulastri nisan tanpa nama? Karena waktu ditemukan mengambang mengenaskan di telaga air terjun. Jasad Sulastri tanpa identitas. Jasad itu ditemukan warga yang mencari kayu bakar. Atas kesepakatan warga, jasad Sulastri dimakamkan terpisah tanpa nama di nisannya. Malam semakin larut, warga pun bersyukur aku sudah kembali. Jadi pencarian terhadapku dibatalkan. Warga pun membubarkan diri kembali ke rumahnya masing-masing. Aku dan Pak Kadus pun pulang ke rumahnya. Melihat kedatanganku,
Istri Pak Kadus bergegas membuatkanku mie instan. Setelah basa-basi menanyakan keadaanku, aku dan Pak Kadus lahap menikmati makan malam buatan istrinya yang nikmat. Setelah makan dan ngobrol sebentar, Pak Kadus pamit istirahat tidur. Aku baringkan tubuhku di atas lipan. Mataku terpejam sambil bibirku lirih membaca asma La ilaha illallah yang memang menjadi kebiasaanku kalau hendak tidur. Aku berjalan menyusuri aliran sungai berbatu, naik ke atas tangga batu. Aku melihat sebuah musola kecil. Di dalamnya, ada seorang sedang khusyuk berzikir. Aku mengucap salam dan memasuki musola tersebut. Aku memperhatikan sekeliling ruangan musola dan jalan tangga yang tadi aku lewati. Sepertinya aku pernah ke sini. Aku mengernyitkan dahiku, mengingatnya. Oh iya, bukankah tadi pagi aku bersama Pak Kadus ziarah ke tempat ini sebelum naik Gunung Halimun untuk mengevakuasi jasad Bram? Tempat tersebut adalah kompleks makam keramat Eyang Gentar Bumi. Aku kembali mengucap salam. Orang sedang dzikir di depanku. Menghentikan dzikirnya lalu berbalik ke arahku sambil tersenyum. Ternyata beliau Eyang Gentar Bumi yang selalu menolongku dari gangguan goib siluman Gunung Halimun. Beliau memanggilku mendekat. Aku pun meringsut mendekat ke hadapan beliau. Aku pun mencium tangan beliau sebagai adab pada seorang yang lebih tua, juga beliau sebagai seorang sesepuh. Beliau memberiku sebuah ijazah amalan dan berpesan untuk menggunakannya untuk menolong sesama. Setelah beliau mendoakanku, aku disuruh memejamkan mata. Terasa lembut tangannya mengusap tubuhku. 3 kali terdengar dari bibirnya bacaan sholawat Nuril Anwar. Tiba-tiba aku kaget. Suara adzan subuh terdengar dari masjid tak jauh dari rumah Pak Kadus. Rupanya, aku tertidur dan bermimpi bertemu Eyang Gentar Bumi di musola komplek pemakamannya. Aku bergegas bangun. Tiba-tiba, ada sebuah benda jatuh dari kain sarung yang kugunakan untuk selimut. Aku memperhatikan benda yang jatuh di lantai tadi. Aku mengambilnya. Ternyata, sebuah tasbih terbuat dari kayu Nagasari. Tasbih itu tercium begitu harum. Aku bingung dari mana asal tasbih tersebut. Aku duduk di tepian dipan, mengingat-ingat mimpi semalam. Oh iya, ternyata waktu Eyang Gentar Bumi mengusap rambutku sambil berbisik, beliau menggenggamkan sesuatu ke tanganku. Ternyata benda itu tasbih Nagasari. Tasbih kayu Nagasari itu kugenggam erat, seperti ada energi hangat merambat di tanganku. Aku memasukkan tasbih tersebut ke saku celana, lalu bergegas mandi dan melaksanakan sholat subuh. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Setelah sarapan pagi, dilanjut ziarah ke makam Doni, Andi, kedua sahabatku, beserta makam Sulastri dan Bram. Diboncengi motor dinas butut Honda Win Pak Kadus, aku diantar sampai terminal. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kadus. Mobil bis melaju perlahan meninggalkan terminal, meninggalkan jasad sahabatku dan kenangan. Kejadian tragis dan aneh masih membekas di dalam ingatanku. Aku duduk melamun di kursi pojok di dalam bis. Perjalanan pulangku lancar tanpa kendala. Sesampainya di terminal Kampung Rambutan, aku bergegas berganti mobil, mencari trayek jurusan ke rumah Sulastri. Setelah 2 kali ganti angkot, sampailah aku di sebuah kompleks perumahan elit, sesuai alamat yang diberikan Korin Sulastri. Rumah yang nampak asri, pintu gerbang yang menjulang tinggi, nomor 27, sesuai alamat yang diberikan. Aku segera menekan bel. Beberapa saat kemudian pintu gerbang dibuka sedikit. Nampak seorang penjaga rumah keluar dan menanyakan maksud tujuanku. Aku bertanya, ingin bertemu dengan Bapak, sesuai nama yang diberikan Sulastri. Penjaga itu bertanya lagi, apakah aku sudah membuat janji? Aku pun menjawab jujur, kalau belum ada janji. Penjaga itu menjelaskan, tidak bisa ketemu kalau belum ada janji. Aku jadi bingung. Penjaga itu menyarankan, aku besok kesini lagi kalau udah ada janji.
Penjaga itu menutup kembali pintu gerbang dan berlalu pergi. Aku tertunduk lesu sambil melihat arloji di genggaman tanganku yang sudah menunjukkan jam 3 sore. Aku bergegas berjalan meninggalkan gerbang rumah besar tersebut. Baru juga 3 langkah aku berjalan, ada suara memanggilku lembut dari arah belakangku. Ger, rene sik tonang. Suara lembut ibu tua berbahasa Jawa. Aku menoleh ke arah suara tersebut. Aku lihat seorang ibu tua seumuran 65 tahun sedang menatapku lekat. Dari dalam pagar rumah mewah tersebut, wanita itu berbaju kebaya, memakai kain jaring khas pakaian wanita Jawa. Di tangannya memegang sapu lidi. Wanita itu memperkenalkan dirinya, namanya Mbok Darmi, pembantu rumah itu sejak Sulastri masih bayi. Sampean mau kepingin pendak juragan lanang? Ono maksud apa toh? Tanya orang tua itu, yang bermaksud, apakah saya ingin ketemu sama juragan? Emangnya ada apa? Aku menjelaskan, kalau aku diamanahkan sesuatu untuk disampaikan kepada beliau. Mbok Darmi bertanya kembali, siapa yang menyuruhku? Aku menjawab jujur, Sulastri. Mbok Darmi bengong. Mbok Darmi terbengong ketika aku menyebutkan nama Sulastri yang menyuruhku untuk menemui tuannya. Mbok Darmi setengah berlari membukakan pintu gerbang dan menyuruhku masuk ke dalam rumah tersebut. 2 orang penjaga itu nampak heran melihat Mbok Darmi membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan aku masuk. Mbok Darmi segera menjelaskan kepada para penjaga itu kalau aku disuruh ke sini atas permintaan istri tuan mereka. Para penjaga itu mengangguk, mengerti. Mbok Darmi mempersilahkan aku masuk ke dalam rumah. Rumah yang begitu luas, asri, dekorasi pemandangan alam bikin takjub. Kolam kecil berisi ikan beraneka ragam jenis dihiasi air mancur. Sekelilingnya tanaman bunga berjejer rapi, karya seni yang sempurna. Mbok Darmi tergopoh menghampiri seseorang di sebuah kursi roda. Orang itu duduk, tatapannya kosong, memandang nan jauh entah kemana. Terdengar suara seorang gadis memanggil nama Mbok Darmi. Aku menoleh ke arah suara panggilan tersebut. Astaga, aku hampir saja melompat. Rasa tak percaya, jarak 3 meter di hadapanku, berdiri anggun sosok yang kutemui dan aku kenal di Gunung Halimun. Sosok itulah yang membuatku sampai ke rumah mewah ini. Sulastri. Iya, di depanku berdiri sesosok gadis 99% sama dengan Sulastri. Mbok Darmi tergopoh menghampiri gadis itu seraya berkata, Ono apa cah ayu teriak-teriak? Mbok Darmi membelai gadis ayu tersebut penuh kasih sayang. Aku masih mematung dengan rasa tak percaya akan penglihatanku. Ayo cah ayu, mbok carikan tasnya. Mbok Darmi segera menggandeng tangan lembut gadis cantik tersebut. Mereka berlalu ke dalam. Tak berapa lama, Mbok Darmi keluar. Beliau minta maaf atas gangguan tadi. Mbok Darmi menceritakan, gadis tadi adik Sulastri. Oh, pantesan, mirip banget. Mbok Darmi mengajak aku menemui seseorang. Kami berjalan melewati halaman depan menuju halaman belakang. Aku melihat seorang ibu tua seumuran 50 tahun terduduk di kursi roda di pinggir sebuah kolam ikan yang begitu asri. Di tengah kolam ada sebuah gazebo. Tatapan ibu tua itu kosong. Mbok Darmi mendekat membisikkan sesuatu ke ibu tua itu. Mbok Darmi memutar kursi roda itu menghadap ke arahku. Nampaklah wajah pucat dan badan yang begitu kurus. Sial tebal melilit di lehernya. Tatapannya begitu kosong. Mbok Darmi berkata, Doro Putri, niki cah bagus, arep nyampe ke kabar tentang Nyimas Putri Sulastri. Mbok Darmi menjelaskan pada wanita tersebut. Terlihat kubangan air jernih di pelupuk mata wanita tua itu. Mendengar nama Sulastri disebutkan. Sulastri. Terdengar suara serak dan berat. Wanita tua di kursi roda itu menyebut nama itu berulang-ulang. Tubuhnya kurus sekali, tatapannya kosong. Raut wajah tuanya nampak kesedihan mendalam. Ini
ibunya Sulastri, Nang. Dia sakit parah. Beban pikirannya itu berat. Mbok Darmi menjelaskannya kepadaku. 10 tahun lalu, Den Ayu Sulastri itu pamit mau PKL keluar kota. Tapi sejak saat itu hingga kini tidak ada kabar. Keluarga sudah mencarinya ke daerah yang menjadi tujuan PKL-nya itu. Tapi ternyata tidak ada. Bahkan pihak kampusnya pun menjelaskan tidak pernah ada PKL ke daerah tersebut. Mbok Darmi menjelaskan kronologinya kenapa ibunya Sulastri itu keadaannya menjadi seperti itu. Terdengar suara batuk. Tak lama kemudian muncul seorang bapak parubaya. Oh, ada tamu toh, Mbok? Oh, iya Ndoro. Iki Den Bagus kesini. Katane membawa titipan dari Den Ayu Sulastri. Oh, benarkah, Nak? Monggo-monggo. Silakan duduk ngobrolnya, Nak. Bapak tua itu mengajak kami duduk di sebuah gazebo. Titipan apa, Nak? Dan gimana keadaan putri saya sekarang? Tinggal di mana dia? Bapak Parubaya itu memberondong pertanyaan kepadaku. Wajahnya nampak serius. Aku mengeluarkan kalung berbandul safir biru dari saku celanaku. Ini loh, Pak. Benarkah ini milik Sulastri, Pak? Sambil meletakkannya di atas meja, aku bertanya. Bapak Parubaya itu mengambil kalung itu. Tangannya terlihat gemeteran. Oh, betul, Nak. Ini kalung warisan keluarga dari ibunya Sulastri turun. Ada apa sebenarnya dengan Sulastri putri Bapak? Wajah laki-laki Parubaya itu nampak tegang. Begitupun Mbok Darmi. Perlahan aku menceritakan kejadian yang dialami Sulastri. Aku berbohong dengan kejadian yang sebenarnya, menjaga perasaan orang tua Sulastri. Aku hanya menceritakan Sulastri dan kekasihnya mengalami kecelakaan di Gunung Halimun. Setelah aku selesai bercerita, orang tua Sulastri dan Mbok Darmi menangis. Mungkin saking emosinya. Ayahnya Sulastri mendengar putrinya telah meninggal. Tanpa sadar, beliau mencengkeram erat kerah bajuku. Beliau seakan tidak percaya. Aku kaget. Cengkeraman kedua tangan ayahnya Sulastri itu begitu kuat. Aku hanya bisa melongo mendapat perlakuan seperti itu. Aku menyadari ayahnya Sulastri sedang kalut mendengar kematian anaknya yang tercinta. Terdengar isak tangisnya, isak tangis orang tua yang 10 tahun kehilangan anaknya tanpa kabar berita. Dan tiba-tiba aku datang membawa kabar duka. Ini kenyataan, jangan bersedih. Kulihat Mbok Darmi pun memeluk ibu tua yang duduk di kursi roda tersebut, yang ternyata ibunya Sulastri. Mereka berangkulan sambil menangis. Sungguh pemandangan yang membuat mataku ikut berkaca-kaca. Setelah keadaan agak tenang, aku memberikan amplop berwarna putih yang dititipkan Pak Kadus untuk orang tua Sulastri. Amplop itu berisi pemberitahuan dan 3 lembar foto jasad Sulastri sebagai bukti waktu ditemukan. Ditandatangani oleh lurah. Setelah itu, aku izin pamit. Ayah Sulastri dan Mbok Darmi mengucapkan banyak terima kasih. Ayah Sulastri memberikan aku amplop berisi uang tanda terima kasihnya, namun aku tolak halus. Tidak terasa jam tanganku sudah pukul 8 malam. Ayah Sulastri meminta sopir pribadinya untuk mengantarkanku pulang ke rumah kontrakanku. Ketika aku hendak masuk ke dalam mobil Mercy, tak sengaja aku melihat ke atas balkon rumah tingkat tersebut. Aku melihat Sulastri melambaikan tangannya sambil tersenyum manis. Di samping Sulastri, berdiri seorang wanita berpakaian adat Jawa begitu anggun, seperti wanita bangsawan keraton. Sopir pribadi keluarga Sulastri memacu mobilnya dengan kecepatan sedang. Pukul 9 malam, aku sampai di ujung kos-kosanku. Aku sengaja meminta diantar sampai ujung gang saja. Tak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada Pak Sopir. Langkahku gontai karena lelah dan lapar. Aku berniat mampir ke warkop langgananku untuk mengisi perut. Sesampainya di warkop, orang-orang menatapku heran. Apalagi Abdul, pelayan warkop yang sudah sangat kenal denganku.
Wah, kemana saja nih Bang Bro? Sudah sebulan lebih baru nongol ke sini lagi. Abdul nyerocos, bertanya bertubi-tubi padaku. Aku menjawabnya. Aku habis mudik. Oh, mudik ya? Ya udah, mau pesan apa nih? Biasalah, paket mie rebus, double telurnya 3 ya, sama es susunya. Keadaan warkop tumben malam ini gak ramai. Hanya ada 4 orang yang lagi ngopi. Abdul kembali nyerocos. Lah, Bang, itu bininya gak dipesenin. Abang mudik nikah, kita-kita orang diundang. Abdul nyeletuk sambil nyengir. Istri. Aku tengok kanan kiri, mendengar ocehan Abdul. Astaga, ternyata di sampingku duduk manis seorang gadis berlesung pipit. Hidungnya mancung, rambutnya hitam sebatas pinggang dibiarkan terurai. Sungguh cantik. Gadis itu menoleh ke arahku. Senyumannya begitu manis, ditambah pipinya yang kempot kalau tersenyum. Tatapan kami saling beradu. Harum melati begitu harum tercium ke hidung pesekku. Ya elah, malah pandang-pandangan. Nih suami istri, jadi pesan kagak? Susu hangat saja, Mas. Suaranya begitu lembut dan renyah, seperti ayam geprek crispy. Nah, gitu dong, Mbak. Jangan pandang-pandangan aja. Di situ aku bingung. Sejak kapan gadis ini mengikutiku? Lalu dia siapa? Abdul meletakkan pesananku. Aku basa-basi, aku menawarkan makan pada gadis tersebut. Gadis itu hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tanpa dikomando, aku langsung bertarung tanpa lelah. Seporsi jumbo mie goreng double plus 3 telur mata kebo. Habis aku hajar tanpa sisa. Nikmatnya hidup ini, kawan ketika lapar pun hilang. Sebatang rokok kretek kesukaanku terselip di bibirku. Sejam sudah aku di warkop itu. Namun aneh, gadis di sebelahku hanya diam membisu. Setelah merasa kenyang dan lelahku berkurang, aku merogoh kantong celanaku hendak membayar pesananku. Bro, ini semua berapa bro? Lah, kamu gimana sih? Mau bayar double buat saya atau gimana? Abdul menjelaskan kalau gadis yang duduk di sampingku sudah membayar semua. Abdul menyerahkan uang kembalian 50 ribuan. Namun gadis itu menolak. Agar uang itu disimpan buat Abdul saja. Akhirnya aku pun pamitan, karena malam semakin larut. Aku melangkah keluar warung kopi. Gadis cantik berbaju merah itu mengikutiku dari belakang. Aku berjalan cepat mencari tempat yang sepi. Dekat tanah kosong, aku hentikan langkahku. Aku berbalik ke arah gadis yang mengikutiku. Kamu itu sebenarnya siapa dan dari mana? Kenapa mengikuti aku terus? Aku Maya, Bang. Aku tinggal di tikungan jalan raya depan. Jawab gadis itu sambil menunduk. Aku tahu kamu itu bukan manusia. Lalu, ada perlu apa kamu mengikutiku? Aneh, aku bisa tahu kalau gadis yang mengikutiku adalah korin seseorang. Entahlah, sejak kejadian-kejadian ganjil di Gunung Halimun, penglihatanku jadi peka akan hal-hal mistis. Tolong aku, Bang. Gadis itu seperti meratap pilu, sedih. Coba kamu jelaskan kronologis masalahnya. Aku Maya Rismawati, mahasiswa di sebuah PTN. Aku dibunuh kekasihku karena hamil 7 bulan dan minta pertanggungjawabannya. Aku dibunuh dengan cara didekap dan dicekik setelah kami melakukan hal itu di hotel sana. Lalu mayatku dimasukkan di koper setelah dimutilasi dan dibuang di sungai dengan cara ditenggelamkan. Aku bergidik mendengar cerita gadis itu. Kok kejam ya? Habis manis, ampasnya dibuang. Tak berperi kehewanan. Sungguh biadab kamu penjahat kelamin. 1 minggu kemudian, koper itu ditemukan pemulung mengambang di sungai di tikungan sana. Maya kembali menjelaskan. Aku kaget, hampir saja melompat. Ternyata itu suara Pak RT dan Pak Hansip yang sedang ronda. Loh, lagi ngapain bang? Berdiri aja di pinggir pohon sawo sendirian. Tanya Pak RT, menatapku curiga. Seakan bertanya sedang apa aku di sini. Ya udah, kalau udah selesai ngaso dan pipisnya, cepat pulang.
Kata orang sini, pohon sawo itu angker loh. Sambil bergidik, Pak RT dan Pak Hangsip itu berlalu meninggalkanku sendiri, tanpa teman, hanya berteman sepinya malam. Maya tersenyum ketika Pak RT dan Pak Hangsip berlalu pergi, tanpa meninggalkan pesan sepatah kata pun. Aku sudah dimakamkan, Bang. Dan pacarku juga sudah mati, tertabrak bus. Aku sudah balaskan dendamku. Terus, kenapa kamu selalu mengikutiku dan menemuiku? Bukankah dendam kamu itu sudah terbalaskan? Aku bertanya pada Maya, sambil menatap wajahnya yang kini menampakkan wajah aslinya. Wajah pucat seperti mayat, tatapan kosong wajah tanpa ekspresi mana. Tapi masih ada yang membuatku belum tenang, Bang. Tolong aku. Tolong apaan? Coba jelaskan padaku. Waktu tubuhku dimutilasi dan dimasukkan koper, cincin pemberian almarhum ibuku jatuh ke kolong ranjang hotel itu. Tolong ambilkan dan kuburkan di pusaranku, Bang. Aku jadi pusing sendiri. Kenapa Korin yang masih terikat urusan dunia meminta tolong kepadaku untuk menyelesaikan urusannya, sedangkan masalah kedua temanku saja belum beres. Aku terpaksa menyanggupi permintaan Maya untuk mencarikan cincin warisan almarhum ibunya. Setelah menyebutkan nama hotel tempat dia dibunuh, Maya menghilang. Aku berjanji besok mencari hotel tersebut. Aku bergegas pulang ke tempat kosku. Sesampainya di tempat kos, ibu kos dan tetangga kosku heran melihatku pulang seorang diri tanpa Doni dan Andi. Karena malam sudah larut, aku bergegas masuk ke dalam kamar kosku yang tidak terlalu besar. Baru juga aku membuka pintu kamar dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba ada angin ikut masuk. Di tengkuku terasa dingin, seperti es. Tercium bau parfum yang sangat aku kenal. Iya, parfum kedua temanku. Aku segera menutup pintu. Tiba-tiba lampu padam. Ceklek! Terdengar suara tangisan. Refleks aku menoleh ke arah tangisan tersebut. Astaga! Aku kaget. Di sudut kamar, aku melihat sosok dua sahabatku duduk di lantai. Wajah mereka tertunduk memeluk lutut. Korin, Andi, dan Doni. Aku bergegas mendekat. Wajah mereka mengangkat menatap ke arahku. Wajah yang sangat pucat dan tatapan mata yang kosong. Tolong kami. Tolong kami. Suara mereka terngiang jelas di telingaku. Tiba-tiba lampu kamar hidup kembali. Tapi aneh, ketika lampu kamar hidup, sosok mereka raib. Aku terduduk lesu di lantai. Hatiku bergumam lirih. Ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Aku duduk termenung memandang foto kami bertiga di dinding kamar. Aku teringat pesan Eyang Gentar Bumi untuk menolong Andi dan Doni. Dengan cara menyempurnakannya, aku diberitahu caranya selama 7 malam berurut-urut untuk mengirim doa dan bacaan ayat suci, dan berharap pahalanya untuk arwah mereka. Kenangan itu tidak selamanya indah, tapi tanpa kenangan tak akan ada masa depan. Mataku tak dapat kupejamkan. Aku membolak-balikan badanku di kasur lantai. Aku teringat temanku, Andi dan Doni, dan kejadian tragis yang mereka alami. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Karena belum juga bisa terpejam mataku, aku bergegas mandi dan mengambil wudhu sholat. Dilanjutkan membaca ayat-ayat suci dan berdoa, mendoakan kedua sahabatku serta Sulastri dan Bram kekasihnya. Semoga Allah yang kuasa mengampuni segala kesalahannya. Aku juga mendoakan supaya keluarga yang ditinggalkan almarhum tabah dan ikhlas. Alhamdulillah setelah sholat, aku bisa memejamkan mataku dengan lelap. Aku kaget saat bangun dari tidurku. Jam beker berbunyi nyaring membangunkanku. Memang kebiasaanku dari dahulu selalu menyalakan jam beker di angka 5 pagi. Aku sengaja bangun rutin jam 5 agar bisa sholat subuh dan gak kesiangan berangkat kerja. Aku bergegas bangun lalu mandi dan sholat subuh. Agendaku hari ini, karena minggu kantorku libur, aku berencana mencari hotel yang diberikan Korin Maya semalam.
Aku mengingat-ingat, kayaknya aku tahu nama hotel yang diberikan Maya. Kalau nggak salah, hotel itu nggak jauh dari tempatku bekerja sebagai OB. Aku bergegas keluar kamar kos, menuju warkop langgananku untuk sarapan pagi. Karena jarak hotel yang aku tuju nggak begitu jauh, aku putuskan berjalan-jalan kaki saja. Sesampainya di depan warkop, Abdul menyambutku dengan senyuman yang khas, alias nyengir kuda. Lah pengantin, tumben, hari libur pagi-pagi udah tampil di sini. Lah istrinya kagak diajak emangnya. Udahlah cepetan, bikin kopi susu anget sama mie goreng double, telurnya 3 ya. Oke juragan, pakai cabai sama gorengannya enggak? Aku mengangguk mengiyakan, sambil tanganku memasukkan pisang goreng hangat ke dalam mulutku. Setelah kenyang dan membayar pesananku, aku berjalan menyusuri trotoar jalan raya. Suasana pagi itu nggak begitu ramai, karena hari Minggu aktivitas kantor di Jakarta diliburkan. Hanya terlihat beberapa warga sedang jogging dan bersepeda santai. Aku mencari nama hotel yang diberikan Korin Maya. Hotel itu terletak di perempatan jalan. Hotel Kelas Melati. Setelah merasa yakin, aku bergegas masuk ke dalam dan memesan kamar sesuai nomor kamar yang Maya berikan. Kamar 25 paling pojok. Ketika membuka pintu kamar, terasa kamar tersebut agak lain auranya. Kamar itu terasa lembab. Padahal kamar itu ber-AC. Setelah Romboy pergi dan tidak lupa juga aku memberikan uang tips, aku menyalakan lampu kamar. Tapi aneh, lampu kamar itu tiba-tiba padam dengan sendirinya. Angin dingin berhembus di belakang lengkukku. Sekelebat bayangan berkelebat masuk ke bawah spring bed. Tiba-tiba, terdengar suara halus wanita memanggilku dari bawah kasur. Suara wanita itu seperti aku kenal. Aku mengernyitkan dahi, mengingat. Oh iya, itu suara Maya. Aku bergegas melongok ke bawah spring bed, tapi keadaan gelap sekali. Aku merogoh saku celana, mengambil korek gas untuk penerangan. Aku kembali membungkuk. Setelah tiarap mencari cincin yang cirinya sudah diberitahu oleh Maya. Tercium aroma melati. Aku menoleh ke arah sumber wangi tersebut. Astaga, hampir saja aku lompat. Wajahku berpadu dengan wajah Maya. Maya tersenyum manis, biarpun wajahnya pucat seperti mayat. Korin Maya berbisik mesra. Di pojok situ, jemari lentiknya menuntun pandanganku ke arah pojok kiri bawah. Benar saja, sebuah cincin emas bermotif bunga matahari terjepit di celah spring bed. Pantesan saja, ketika Romboy membersihkan ruangan, cincin itu aman pada tempatnya. Aku bergegas mengambilnya dan membungkusnya dengan sapu tangan. Lalu aku bergegas keluar kamar menuju resepsionis, menyerahkan kunci kamar. Aku segera keluar hotel, mencari ojek yang biasa mangkal di perempatan. Setelah tawar-menawar harga, aku meminta diantarkan ke sebuah kompleks pemakaman. Motor pun melaju sedang. 30 menit kemudian, aku telah sampai di pemakaman umum yang tidak terlalu besar. Setelah membayar ongkos, aku bergegas melangkah masuk ke area pemakaman. Makam itu masih terlihat belum lama. Taburan bunga juga belum begitu kering. Tertulis nama Maya di batu nisan, dimakamkan 8 hari yang lalu dari tanggal yang terukir di nisannya. Sambil tengok-tengok, aku jongkok, perlahan menggali tanah pas di pusar. Lalu cincin emas motif bunga matahari itu kumasukkan ke lubang tersebut dan aku rapikan kembali, lalu aku membaca doa. Aku mendoakan semoga Maya tenang di alam sana. Tak lupa juga aku mendoakan para ahli kubur di pemakaman tersebut. Setelah berdoa, aku bangun dari jongkokku dan beranjak pergi meninggalkan pusara Maya. Baru saja aku melangkah 3 langkah, aku mendengar suara lembut memanggilku. Aku membalikkan badanku. Aku melihat sosok berpakaian putih bersih tersenyum begitu manis. Sosok Maya mengucapkan terima kasih. Aku pun menganggukkan kepala mengiyakan. Perlahan sosok itu memudar menjadi kabut tipis. Sisakan harum minyak kasturi. Semoga dia tenang di alam sana, karena urusan dunianya sudah selesai. Aku bergegas meninggalkan pemakaman umum tersebut.
Di tas kecilku masih ada 2 surat dari Pak Kadus untuk aku serahkan kepada orang tua temanku Andi dan Doni. Sesampainya di rumah Doni, aku disambut isak keluarganya setelah aku ceritakan musibah yang menimpa Doni. Berikut bukti keterangan dari Pak Kadus. Begitu juga ketika keesokan harinya, aku menemui keluarga Andi. Tapi alhamdulillah, keluarga mereka menerima musibah yang terjadi dan sudah mengikhlaskan kepergian 2 temanku itu. Hari begitu penat, aku pun berpamitan kepada keluarga Andi. Sorenya aku pulang ke kos-kosan dan langsung menemui ibu kos untuk berpamitan keluar dari kos-kosan. Karena aku sudah diperhentikan dari kerja 41 hari tanpa kabar. Posisiku sebagai OB sudah ada yang menggantikan. Malam ini aku masih tidur di kosan karena esok pagi aku baru beres-beres dan keluar. Tumben, setelah sholat Isya, aku tertidur setelah mendoakan almarhum kedua temanku itu. Malam itu, aku bertiga berdiri di pos awal naik Gunung Halimun. Namun aneh, ketika aku hendak melangkah berjalan, Doni dan Andi melarangku. Mereka malah merangkulku sambil berterima kasih. Andi dan Doni bilang, aku gak usah ikut muncak, karena bukan tempatku. Mereka malah menyuruhku pulang. Aku hanya berdiri mematung. Aneh, tubuhku tidak bisa bergerak. Kulihat 2 temanku semakin jauh berjalan. Tiba-tiba mereka berhenti, lalu melambaikan tangannya. Tanda berpisah sambil tersenyum, kemudian tubuh mereka hilang ditelan pekatnya kabut halimun. Ketika sosok 2 temanku itu hilang, aku juga melihat sosok Sulastri dan Bram yang melangkah di samping melewatiku. Mereka tersenyum sambil bergandengan mesra, lalu menghilang ditelan pekatnya kabut halimun. Terdengar merdu suara seruling bambu dan auman keras harimau putih. Aku terjaga dari tidurku. Kaget, jam beker berbunyi. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, aku bergegas bangun, mandi, dan sholat subuh. Semoga damai jiwa-jiwa yang tenang di Halimun sana. Cerita ini tamat sampai di sini. Dan buat teman-teman, bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sang penulis, Bang Roy Sumantri. Semoga diberikan kelancaran rezekinya, panjang umur, sehat selalu, dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.